Performance Remix. Aku suka body goyang mama muda, mama muda. Aduh mau tutup ayo Bu. Ayo, aduh ya. Ayo. Ibu mah. Alah, Ibu mah nyenggol aku. Aduh. Aduh. Mari Pak. Pak kita mau kemana pasarnya ini? Pasarnya pasar apa ini? Pasar keronjok. Nih. Ini sakit Pak. Ini sakit. Iya. Ya, ini kan ya kan sering syuting bareng. Jadi kita tanya pada saat kejadian, dia sampai diberitakan, sempat WhatsApp ya tapi kamu ya? Iya. Nanya. Terus Nanya. dijawab nggak? Mungkin belum siap menjawab ya. Soalnya aku nanyanya, ayah kamu kenapa gitu. Terus dia juga belum sempat jawab, tapi profile picture-nya udah hitam. Udah hitam ya? Udah kayak mungkin, tapi terakhir itu Kak, ini aku cerita sedikit ya. Beberapa minggu yang lalu aku ada WA sama dia. Aku bilang kan aku punya bisnis Nikah Express sama Jodoh Express. Aku pengen dia nikah di aku. Jadi aku tanya, kamu kapan nikah? Putus Jel, cariin jodoh dong. Ya udah di Jodoh Express aja ya gitu. Oh. Jadi aku tahu posisinya dia itu single. Oh, dia mah single. Tapi katanya punya pacar. Udah lama. Udah putus. Oh gitu. Masalah dia kan bukan karena dia yang masalah dia kan bukan karena dia yang single. Oh gitu. Ya. Iya. Tapi gak nih, kamu nih yang sudah sering, menurut kamu di mata kamu, Soraya itu sebenarnya orang kayak gimana sih? Kalau aku kenalnya orangnya asik. Emang asik terus emang agak sex appeal gitu ya. Iya gitu. Jadi kayak eksotik Itu emang gitu ya? Emang gitu. Tapi dia tuh pernah tahu nggak misalnya dia kalau kasus itu di antar pacarnya emang ada yang spesial gitu? Kalau syuting itu kan kadang-kadang kalau syuting papasan sama aku ya, dia syuting aku enggak, aku syuting dia enggak. Iya, Jadi barengan. tapi kalau informasi kru-kru TV biasanya dia didampingin pacar. Oh emang ada lah Kak, gitu. pernah. Ya Pernah. waktu itu dia cerita terakhir emang putus ya, baru putus gitu. Nah ini komentar netizen apa sih soal berita itu ya, kok bisa setega itu gitu ya, mana istrinya lagi hamil. Kamu tuh taunya dari pemberitaan yang udah dimasuk di Iya. lambe-lambe atau dari postingan story-nya Tangku Dewi? Aku taunya dari yang dimasuk lagi viral yang di lambe-lambe, habis itu dikontekin teman-teman wartawan. Oh dikontekin teman-teman wartawan? Iya, terus aku bingung kan kemarin, ini temenmu, aku pikir Chris Hatta, bukan aku bilang temenmu yang cewek Oh Karena iya. selama ini yang bikin rame biasanya Chris Hatta ya. Nah Chris Hatta juga komen tuh ya kan, dia cuma bilang kali ini gue gak ikut-ikutan. Iya dasar lu dia. Tapi biasanya kalau dulu pun waktu Chris Hatta lagi kena kasus atau apa tuh kamu biasanya Kita ngapain? bela lah. Kamu bela? Kita bela, tapi kita Kalau ini kamu bela nggak? akan membela yang benar aja gitu. Kalau yang ini gak tahu Kak. Gak berani ya belum kamu? belum tentu benar, belum tentu salah. Aku juga bingung. Iya, Tapi iya, kelihatannya sih salah ya. Aku tahu, aku juga belum pernah ketemu ya. Oke baiklah. Nah kalau sama Andrew Andika aja kamu kenal? Oh nggak tahu. Nggak Tangku kenal. Dewi kenal? Nggak. Oh enggak ya, Enggak. jadi cuma Soraya aja. Soraya aja. Oke baik. Baik sekarang kita dudukkan Angelati di kursi fitnah atau fakta. Silakan. Sudah ada Aribo menunggu di sini. Halo Kak. Baik ya. Oke Ari dan Angel, kalian duduk di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Angelati, fitnah atau fakta? Kalau kamu tuh orangnya overthinking banget dan sering kepikiran sama omongan orang ataupun omongan netizen, terutama yang mengkritik badan kamu. Fitnah atau fakta? Fitnah. Ini kalau ini postingan apa nih yang kamu bilang nih? Nih, aduh itu- shock banget dibully langsung dari orangnya. Aku pikir baik hati. Ini kenapa sih? Ini orang dalam lah, ini orang deket. Kalau aku tuh tipenya kalau orang luar ngomong apa bodo amat. Masalah. Tapi kalau orang dalam Hah? masih deket-deket, masih dalam status pertemanan dan keluarga, aku agak sensi gitu. Karena aku merasa ya
kok kamu baik tapi kamu bisa bilang aku tuh dulu jelek sekarang cantik gara-gara oplas. Apanya yang dioplas? Asli ya? Asli kok, asli semua. Tuh. Nih orang ini bilang ke aku, oplas dulu karakter hati lo baru oplas muka gitu. Iya. Lo dulu jelek banget, cantik juga gara-gara oplas gitu ya. Iya. Sekarang sok-sokan baik dan pintar. Kalau lo emang pintar dan baik, astaga jahat Iya. banget ya. Kenapa? Maksudnya ini berarti orang yang tahu cerita kamu gitu ya? Iya, orang yang tahu cerita aku terus kayak aku kayak sedih aja kenapa bawa-bawa mantan aku busuk walaupun memang kenyataannya begitu tapi nggak perlu disonding gitu. Iya. Apalagi ini deket ya. Sedih, iyalah kalau deket banget Iya, Kak, iya. sedih. Kayak kamu pernah cerita percaya sama dia. Iya, aku tiba-tiba cerita apapun yang dia tahu kondisi aku tiba-tiba digituin kan sedih gitu. Oke, baiklah. Hari ini Mama Fitnah atau fakta. Kalau anak kamu, Kenzo dan Lovely itu kabarnya emang udah putus. Dan kamu sedih karena kamu sempat, wah seneng nih bisa besanan sama Angel Karamoy. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnahnya apa? Kamu nggak sedih? bukan sedih, bukan seneng, kita mendukung aja, tapi mengarahkan supaya tetap di Tracknya. pacarannya sesuai usianya gitu kan. Kalau cuma sekedar saling memperhatikan kan sebatas itu is okay, nggak apa-apa, itu manusiawi. Cuman memang sekarang itu sudah tidak pacaran lagi, ya udah Kenzo kasih tahu saya, Dad kita udah nggak bareng lagi, oke, ya udah. Enggak, kalau anak perempuan sama ibunya kan kadang suka curhat. Kalau anak cowok ke bapaknya nih, kalau ngomong soal hubungan-hubungan gitu tuh gimana, man to man, Dad gitu atau Iya. Dad ini pacarku udah Jadi gitu, emang selesai. Kenzo waktu itu sedih banget sih, dia sampai di lantai dia nangis. Dia aduh, saya bilang udah Kenzo jangan begitulah. Gitu sampai di lantai. Saya contoh ini, sampai begini. Gitu. Saya tuh aduh. Bercanda. Enggak gitu ya? Baik aja, dia sangat dewasa, dia bilang kita udah nggak lagi. Pasti saya tanya dong, kepo dikit kan, kenapa Kenzo, are you okay? Gini-gini, ya semua is fine, ya udah move on. Move on dah gitu. Iya. Jadi ngasih tahu udah putusnya nih ya. Kan kalau kadang-kadang kalau ada anak-anak yang cerita tuh dari prosesnya aku lagi berantem sampai akhirnya putus. Kalau anak laki tuh langsung hasilnya aja yang ngasih taunya ya. Iya, cuman pasti kan, iya betul, kita udah nggak lagi. Oke, why? Cerita. Jadi gitu, why? kenapa. Mau tahu aja. Tanya sama anaknya. Anaknya dari jauh udah gini. tanya. Daddy cerita apa ini? Pulang nggak selamat aku. Soalnya ini nih, Muay Thai nih. Pulang nggak selamat nanti. Anaknya dua-duanya ya. Di baru Kenzo, Marco udah gini, aduh besok-besok kayaknya jangan cerita. Oke baik, lanjut Fitnah atau fakta Angela Tim. Kalau kamu tuh juga orangnya well plan, bahkan untuk warisan anak udah kamu urus padahal anak kamu masih kecil-kecil banget, Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta? Iya. Oh, good. Makanya aku kerja keras. Awalnya aku kan santai orangnya. Iya. Kak. Begitu anak dua aku ngerasa wah, dua orang ini harus ibunya sama bapaknya harus meninggalkan sesuatu yang baik. Even itu bisnis yang baik, yang berdampak bagus untuk banyak orang, sehingga dia nanti hidupnya ke depannya juga well plan gitu loh. Jadi jangan sampai nggak dikasih apa-apa, suruh dari nol. Hello, cewek-cewek mulai sekarang kan nggak mau yang dari nol gitu loh. Jadi harus dimodalin gitu. At least kita nggak bisa rendahin orang. Iya. Gak apa-apa dari nol, asal begitu jadi 10, jangan gambar yang lain. Kalau kamu Betul. udah nyiapin warisan juga gak? Sudah. Oh udah juga? Dalam bentuk will, tulisan Dalam gitu? bentuk will. Dari umur berapa anak-anak? Dari mereka sangat kecil, karena kan aku hobinya kan lumayan, ya waktu itu ada skydiving, motoran, ya kan namanya bisa aja terjadi sesuatu. Aku nggak mungkin istri nggak tahu apa-apa nih. nggak tahu apa-apa, nggak bisa gedein anak, jadi sebenarnya udah semua disiapkan. Nah, baik. Nah, berikut nih juga ada bintang tamu kita, ada Putri Daka dan juga Bapak Muhammad Rifai. Putri Daka ini seorang pengusaha dan juga politisi juga ya. Kemarin ini dia membagikan kisahnya. Jadi dia memang suka melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Salah satunya adalah memberangkatkan umroh. Nah, ini yang diberangkatkan umroh itu adalah Pak Muhammad Rifai, seorang muazin yang tunanetra. Seperti apa kisahnya? Kita lihat dulu profilnya.
Putri Daka, pengusaha asal Palopo, Sulawesi Selatan kelahiran 1976 ini sudah memulai bisnis pada 2013 dan membangun bisnis di berbagai bidang seperti pelayaran, properti, perminyakan, hingga obat herbal. 22 Maret kemarin, Putri membagikan momen haru karena ingin memberangkatkan ibadah umroh kepada Rifai, seorang tunanetra yang kerap menyusuri jalan ke masjid tanpa bantuan orang lain dan merabah ke dinding-dinding untuk mengumandangkan azan di setiap waktu sholat. Rifai yang berusia 47 tahun dan tinggal dengan istri dan kedua anaknya ini sejak usia 7 tahun mengalami gangguan penglihatan serta memiliki keterbatasan biaya untuk mengobati matanya. Apa yang membuat Putri Daka memutuskan untuk memberangkatkan para Rifai ibadah umroh? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.